Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Diaviani. Saya dari kelas 10 Multimedia 2 SMK Negeri 1 Bojonegoro. Di sini saya akan membacakan materi atau mempresentasikan materi sejarah Indonesia, yaitu tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman diintegrasi bangsa. Dan saya akan membahas tentang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Oke, sebelum dimulai, ada baiknya di like dulu dan di follow Instagram saya. Mantap. Oke, kita mulai. Jadi itu peristiwa Madiun itu kan pernah dilupakan dalam perjalanan sejarah Indonesia ini. Oke, jadi pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia ini atau yang biasa disebut PKI pada tahun 1948 merupakan peristiwa yang telah merenggut banyak nyawa ulama dan tokoh-tokoh agama. Jadi itu ya banyak lah yang tergabung dalam organisasi bernama Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Oke, jadi saya akan membacakan latar belakangnya. Jadi latar belakangnya PKI Madiun 1948 ini menyusul jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Penyebab jatuhnya kabinet Amir ini gara-gara kegagalan pada perundingan Ranville, yang kita tahu bahwa perundingan Ranville ini merugikan Indonesia banget gitu. Untuk merebut kembali kedudukannya, jadi pada tanggal 28 Juni 1948 Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat yang FDR tadi. Tujuan mereka adalah ingin meruntuhkan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis, guys, gitu. Sebelum peristiwa Madiun, saya juga udah pernah nih ngelakuin kekacauan di Solo, Surakarta, sampai menewaskan banyak perwira TNI Angkatan Darat dan tokoh pejuang 1945. Tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Sejak saat itu, gerakan PKI ini semakin merajalela hingga menguasai dan menduduki tempat-tempat penting di Madiun. Penangkapan sewenang-wenang terhadap musuh PKI, mereka gak segan-segan nembak, hingga berbagai macam tindakan fasisme berlangsung sehingga membuat masyarakat kota Madiun ketakutan. Lalu pada tahun 1948 itu, para pemimpin Masyumi dan PNI ditangkap dan dibunuh. Mayat-mayat bergelimpangan di jalanan gitu, bendera merah putih dirobek terus diganti jadi bendera merah yang ada gambar Palu Arit itu. Lalu Pak Soekarno diganti oleh potretnya Musso. Lalu tanggal 18 September 1948 pagi ya, sebelum fajar itu sekitar 1.500 orang pasukan FDR atau PKI bergerak ke pusat kota Madiun, guys. Nah, lalu caranya selanjutnya adalah satuan CPM, TNI, polisi, aparat pemerintahan sipil terkejut ketika diserang mendadak oleh FDR atau PKI tersebut. Saat fajar terbit, Madiun sudah jatuh ke tangan FDR atau PKI, teman-teman, gitu. Rumah-rumah pemeluk Islam itu dirampok dan dirusak, teman-teman. Setelah gerakan makar FDR atau PKI berhasil ditumpas TNI dan dibantu masyarakat, awal Januari tahun 1950, sumur-sumur neraka yang digunakan FDR atau PKI untuk mengubur korban-korban kekejaman mereka dibongkar oleh pemerintah, guys. Dalam proses pembongkaran sumur-sumur neraka itu terdapat 7 lokasi ditambah 2 lokasi pembantaian di Magetan, teman-teman. Ya, satu Indonesia tahu lah kejadian ini. PKI Madiun di 13 PKI itu terkenal banget, itu sangat terkenal akan kekejamannya ya, teman-teman. Jadi nggak heran kalau misalnya tindakan keji PKI ini berulang kembali pada 1 Oktober 1965 di 30 SPKI. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat video ini. Semoga kalian semua mengerti apa yang saya terangkan atau saya jelaskan oleh materi ini. Jangan lupa di like dan follow Instagram saya sama ini ya, gampang aja.
kayak oh ya jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan, dan jangan keluar rumah. Hashtag di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.